Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan prinsip-prinsip penggunaan multimedia pembelajaran, dasar-dasar pengembangan media pembelajaran interaktif. Dosen pengampu yaitu Ibu Imelda Yulita, SPD MPD. Kelompok 3, kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama itu saya sendiri, Muhammad Haryanto, yang kedua ada Aisyah, yang ketiga ada Anissa Fitri, yang keempat Dewi Safitri, yang kelima ada Martina Agustina Sari, yang keenam ada Melia Puspita, yang ketujuh ada Revani, yang ketujuh ada Ragita Hartati. Baiklah, untuk materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh saudari kami yaitu Aisyah. Kepada Aisyah, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penggunaan multimedia pembelajaran. Nah, di sini prinsip-prinsip multimedia pembelajaran menurut Richard E. Meyer tahun 2001 yaitu 1. Prinsip multimedia atau multimedia principle, di mana menyajikan penjelasan dengan kata-kata dan gambar-gambar bisa menghasilkan pembelajaran lebih baik daripada menyajikan dengan kata-kata saja. Nah, saat kata-kata dan gambar disajikan secara bersamaan, siswa mempunyai kesempatan untuk mengkonstruksikan model-model mental, verbal, dan piktorikal dan membangun hubungan di antara keduanya. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip keterdekatan ruang atau spatial codibility principle, di mana kata-kata dan gambar-gambar terkait saling berdekatan di halaman atau dalam buku atau layar dalam komputer, maka siswa tidak harus menggunakan sumber-sumber kognitif secara visual atau mencari di halaman atau layar itu. Nah, siswa akan lebih bisa menangkap dan menyimpan materi bersamaan di dalam memori kerja pada waktu yang sama. Prinsip ketiga itu keterkaitan waktu atau temporal cognitive principle, di mana siswa bisa belajar lebih baik saat kata-kata dan gambar-gambar yang terkait disajikan secara simultan atau bersamaan daripada bergantian. Nah, saat bagian narasi dan animasi yang terkait disajikan dalam waktu bersamaan akan lebih memungkinkan siswa untuk bisa membentuk atau representasi mental atas keduanya dalam memori kerja dalam waktu bersamaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih, Aisyah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Martin. Kepada Martin, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Aisyah. Prinsip yang keempat yaitu prinsip koherensi atau coherence principle, di mana siswa bisa belajar lebih baik saat kata-kata, gambar-gambar, atau suara-suara ekstrak dibuang. Prinsip koherensi bisa dipecah menjadi 3 versi yang saling melengkapi. Yang pertama, pembelajaran siswa terganggu jika kata-kata dan gambar-gambar menarik namun tidak relevan ditambahkan ke presentasi multimedia. Yang kedua, pembelajaran siswa terganggu jika terdapat suara dan musik yang menarik namun tidak relevan. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran siswa akan meningkat jika kata-kata yang tidak diperlukan disingkirkan. Prinsip yang kelima yaitu prinsip modalitas atau modality principle. Siswa bisa belajar lebih baik pada animasi dan narasi daripada animasi dan teks pada layar. Yang kedua, jika gambar dan kata-kata bersama-sama disajikan secara visual, yakni sebagai animasi dan teks, maka saluran visual atau piktorial yang bekerja ekstra, sedangkan saluran lain atau verbal tidak berfungsi. Dan prinsip yang keenam, yaitu prinsip redundansi atau redundancy principle, di mana siswa bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi daripada dari animasi, narasi, dan teks pada layar. Informasi akan terserap secara lebih baik bila format desain pesannya tidak membebani perhatian mereka
karena sumber-sumber ganda yang saling memasok informasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Martin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Revi. Kepada Revi, waktu dan tempat kami persilakan. Siap. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya itu prinsip sinyal. Siswa belajar lebih baik ketika kata-kata diikuti dengan clue, highlight, penekanan yang relevan terhadap apa yang disajikan. Yang kedelapan, prinsip personalisasi, di mana siswa orang belajar lebih baik dari teks atau kata-kata yang bersifat komunikatif daripada kalimat yang bersifat formal. Yang kesembilan, prinsip perbedaan individual, di mana pengaruh desain lebih kuat terhadap siswa berpengetahuan rendah daripada berpengetahuan tinggi, dan terhadap siswa berkemampuan spasial tinggi daripada berspasial rendah. Selanjutnya nih, yang ke-10, prinsip suara, di mana siswa belajar lebih baik ketika kata-kata yang diucapkan dengan suara standar beraksen manusia dibandingkan dengan suara mesin atau asing beraksen suara manusia. Yang ke-11, prinsip gambar. Siswa tidak perlu belajar lebih baik dari pelajaran multimedia bila gambar pembicara ditambahkan ke layar. Yang ke-12, prinsip pra-pelatihan. Siswa belajar lebih baik daripada pelajaran multimedia bila mereka tahu nama-nama dan karakteristik konsep utama. Sekian dari Revi kembalikan kepada moderator. Baiklah, Revi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nisa. Kepada Nisa untuk dapat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya yaitu materi tentang dasar-dasar pengembangan media pembelajaran. Dasar-dasar pengembangan media pembelajaran terbagi atas 6 langkah, yaitu sebagai berikut. 1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelumnya. Kedua, merumuskan tujuan instruksional atau instruksional objektif dengan operasional dan khas. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, yaitu A. Tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa, artinya tujuan instruksional itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. B. Tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional, artinya kata kerja itu menunjukkan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat diamati atau diukur. Selanjutnya, sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang dapat kita akroninkan dalam A, B, C, D, atau audiensi, behavior, condition, dan degree. Penjelasan dari masing-masing komponen tersebut sebagai berikut. A. Audiensi adalah menyebutkan sasaran atau audien yang dijadikan sasaran pembelajaran. B. Behavior adalah menyatakan perilaku spesifik yang diharapkan atau yang dapat dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. C. Condition adalah menyebutkan kondisi yang bagaimana atau di mana sasaran dapat mendemonstrasikan kemampuannya atau keterampilannya. D. Degree adalah menyebutkan batasan tingkatan minimal yang diharapkan dapat dicapai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dewi. Kepada Dewi, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator
kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan lagi, yaitu tentang dasar-dasar pengembangan merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Nah, penyusunan rumusan butir-butir materi ini dapat dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar. Lalu yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Nah, alat pengukur keberhasilan seyogyanya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis. Dan alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan materi-materi pembelajaran yang disajikan. Nah, bentuk alat pengukurnya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan atau checklist perilaku, dan lain sebagainya. Lanjut, Aisyah. Nah, lalu yang kelima itu ada menulis naskah media. Naskah program media maksudnya itu adalah sebagai penuntun kita dalam memproduksi media, yang artinya menjadi penuntun kita dalam mengambil gambar dan merekam suara karena naskah ini berisi urutan gambar dan grafis yang perlu diambil oleh kamera dan atau bunyi dan suara yang harus direkam. Lalu yang terakhir ada mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut. Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik melalui perseorangan atau melalui kelompok kecil atau juga melalui tes lapangan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap perlu, mendapatkan perbaikan atas hasil dari tes. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Dewi, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Meli. Untuk Meli, waktu di tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran interaktif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, contoh multimedia interaktif yaitu multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Nah, multimedia interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media tersebut dari teks, grafik, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Pembelajaran yang menggunakan multimedia interaktif ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam penyampaian materi yang diajarkan dan juga membantu peserta didik dalam memahami materi yang dipelajarinya. Selanjutnya, yaitu menurut Munir tahun 2013 halaman 113 sampai 114 menjelaskan kelebihan menggunakan multimedia interaktif dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran akan lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, guru akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, video, animasi, grafik guna tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menambah motivasi siswa selama proses belajar. Kemudian, mampu memvisualisasikan materi dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Yang terakhir yaitu melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, Meli, terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Rita. Untuk Rita, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh dari media pembelajaran yang interaktif. Yang pertama itu ada perangkat komputer. Guru dapat menggunakan media digital multimedia berupa perangkat komputer yang dapat digunakan untuk memutar film maupun lagu yang membuat materi pelajaran. Yang kedua itu ada software pembelajaran.
Guru dapat menyisipkan materi pembelajaran pada gadget tersebut melalui software pembelajaran dan pembelajaran dirasa lebih efektif karena pada dasarnya siswa lebih sering menggunakan gadget dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada website edukasi. Guru juga dapat mengajak siswa untuk membuka website edukasi sebagai nuansa baru dalam proses pembelajaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman tentang penjelasan materi yang diberikan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang kami paparkan hari ini yaitu multimedia adalah media yang menghubungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Prinsip-prinsip multimedia pembelajaran meliputi prinsip multimedia, keterdekatan ruang, keterdekatan waktu, koherensi, modalitas, redundasi, perbedaan individual, kesinambungan spesial, kesinambungan waktu, interaktivitas, sinyal, dan personalisasi. Multimedia interaktif menghubungkan dan mensinergikan semua media tersebut dari teks, grafik, audio, video, animasi, dan interaktivitas. Dengan adanya interaktivitas dan fitur interaksi dalam aplikasi multimedia telah menjembatani interaksi komputer dan pengguna. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.